tadi kita sempat ngomongin jago-jago dan cowok lu pun penjoki nih ya. Iya. Iya. Dan sekarang ya kan, kayaknya hampir semua game Pakai apalagi joki. Mobile Legend. Iya. Iya, notabene dengan joki. Dan ketika lu main, lu oke. Itu gimana tanggapan lu tentang Ya itu gue benci joki? banget sih. Gue benci banget orang yang pakai joki sebenarnya. Tapi karena pacar gue penjoki, kalau nggak ada yang job juga kesian dia. Kan Iya. kerjaan dia dari joki gitu Iya, kan. Jadi benar. sebenarnya makin banyak orang yang pakai joki, bagus untuk pemasukan para penjoki, kantongnya Iya. jadi tebal. Tapi kalau kita in game kita main, jadi pen ini. landing nggak sih? Iya anjir. Kayak udah goblok tapi tiara tinggi gitu. Tiara Tapi tinggi. main kayak epic gitu gimana Iya, ya? iya. Iya, gimana ya? Makanya mainnya enak kan party sih. Ya nggak sih? Ya, party. Kalau Tapi party kan lo tahu siapa aja. benar, tapi kalau partinya dari global-global juga kayaknya nggak masuk juga. Maksudnya? Ya, kalau kebanyakan kan sekarang orang nyari party dari global. Apalagi kan ada fitur Oh. baru yang namanya recruit. Iya iya iya. Kan? Enggak, ini maksudnya party yang kayak udah tahu. Iya, kalau party Dia yang udah lagi. tahu. Cuma ya kita juga, gue juga kadang party. Cuma kadang min-minnya ngambil dari global juga. Karena gue nggak punya tim party yang benar-benar Itu udah lagi. itu aja. Gue cuma ada satu, gue cowok gue sama temen gue udah trio doang. Cuma yang duanya kan kadang min kan. Jadi mau nggak mau ngambil dari global. Dan itu menyebalkan sih menurut gue ya. Iya, iya. Iya kan? Cuman ya, menurut gua joki tuh harusnya kan gini, tujuan joki itu adalah yang pertama, misalnya lu kayak baru reset season, lu nggak punya teman main, Ya. lu mau main, maksudnya lu punya skill tadinya immortal nih, cuman lu mau main karena nggak punya partian, lu solo, lu ketemu epic yang bener-bener epic, jadi lu stres dong. Iya. Mau nggak mau suruh joki enak kan, mereka punya party sendiri, langsung naik cepet. Iya. Begitu nyampe di tier lu main sesuai skill lu. Jadi lu nggak usah lewatin lagi tuh epic sampah itu. Nah, ada yang kedua, misalnya ketemu dark system terus. Jadi kayak lu tuh stuck misalnya di 49 terus. Iya. Mau udah 50 turun lagi turun 49. lagi. Bisa sampai berminggu-minggu tuh. 49 50 gitu. 49 50 sampai 55 turun lagi 48 gitu. Atau yang kayak stuck mau ke IMO. Iya. Udah di 90 kayaknya mau naik IMO nih 2 lagi tuh kayak susah banget gitu. Bener. Kayak transisinya tuh susah banget. Biasanya tuh akhirnya udah joki naikin sampai misalnya 110 atau 120 jadi aman kan. Atau yang memang mau punya akun bagus. Iya. Kayak gue mau WR gue bagus, gue mau gue sampai immortal berapa ya. Padahal orangnya sendiri jarang-jarang main. Jarang main. Nggak pernah dimainin akunnya. Betul. Terus ntar dijual gitu. Nah, tapi joki sekarang kayak sering disalahgunakan gitu loh. Yang itu tadi, Iya. dianya pemain tapi dia mau tinggi, mau main di atas, tapi dia juga sendiri nggak nyampe buat main di atas. Benar. Tapi ada juga kan yang namanya joki gendong ya. Kenapa kita nggak pakai joki gendong aja? Gue kadang kalau ya gue sih bukan kadang ya, lah gue main sama penjoki satu geng, ya, apalagi namanya kalau bukan joki gendong ya nggak sih. Cuma gue nggak bayar Cuma aja. maksudnya orang-orang kan mungkin yang ada juga temen gue sampai dia rela membayar joki sekian juta demi akunnya itu katanya tier paling tinggi gitu. Tapi ketika main sama gue, ya ternyata lebih jago gue gitu kan ya. Tengil ya, Iya. sorry ya, gue Iya. lebih tengil memang. Tapi emang maksud gue tuh daripada lu ngejoki akun lu dimainin, mending lu joki gendong karena lu bisa sambil belajar. Tapi kadang orang tuh nggak mau main, dia cuma mau ngeliat akunnya bagus dan dia Iya. main sekali-sekali, pengen nyobain di atas kayak apa. Iya, cuma kayak, ya maksud gue gitu ya. Itu yang nyebelin, makanya gue bilang disalahgunakan, ngerti gak sih? Astaga, iya. Jadi kita nih yang udah apa ya, kita udah belajar hero, udah tahu item, udah begini, ketika ketemu tim dia tier lebih tinggi dari kita, tapi cara mainnya melebihi apa di bawah kita, kayak kita juga kesel, apa sih yang kurang gitu. Mending lu joki gendong sekalian. Kalau menurut gue ya, antara joki main akun dengan joki gendong, gue lebih better joki gendong. Karena gue bisa belajar skill juga ke dia, terus gue bisa tahu apa sih kayak hero-hero meta yang dipakai segala macam, itu kan lebih better ya. Iya, benar memang. Tapi kadang-kadang orang tuh ada juga yang udah joki gendong gitu tetap aja nggak pinter-pinter juga. Iya. Terus yang kedua, kadang orang yang mau belajar sampai merhatiin item dan mau belajar kayak skill segala, biasanya orang yang menghabiskan main game tuh banyak waktunya. Iya. Sedangkan kalau orang-orang yang kayak pulang kerja, Iya. main 2-3 game udah. Tapi dia stuck nih di situ naikin pakai joki. Nah itu yang gue bilang.
mau cepet tapi juga sekiranya nggak nyampe di atas buyar anjir. Iya. Tapi kayak gitu gimana ya? Gimana ya? Ya nggak sih bapak ini kayak gitu doang sih. Mau nggak ada solusinya nggak sih? Makanya solusinya party sih. Iya, Cari solusi- partian. Cari partian benar sih. Cuma kan nggak semua orang punya partian ya. Iya itu makanya. Iya. Bahkan banyak juga orang yang menyalahkan Muntun loh. Gara-gara ini Muntun susah banget sih naik ini kayak season kemarin aja gue ya. Udah 55 nih. Susah turun lagi ke 38. Naik lagi ke 53, turun lagi ke 47 kayak di situ-situ aja, stuck di situ Iya, aja. iya, Kayak iya. gue kesel akhirnya gue juga nyalain Muntun. Muntun ada apa ya? Kok kayaknya season ini berat banget. Iya, Padahal iya. sebenarnya bukan salah Muntun. Sebenarnya salah mungkin karena gue ketemu timnya yang memang Iya. penjoki juga Seben- gitu. Iya. Nggak salah Bukan? Munton ada di matchmakingnya sebenarnya. Hmm. Dia kan yang pasangin kita sama siapa kan? Ya, ya. Nah itu yang nggak fair selalu. Ya. Makanya orang kalau si Rapi tuh selalu ngomong Argus kalau dipakai musuh mah serem. Iya benar kalau dipakai tim sendiri. Kan mah pakai tolong. tim sendiri. Iya lagi. Iya kan Aurora pun dipakai Iya. musuh bantai-bantai. Kayak Balmon nih dipakai musuh, buset kerasnya. Geprek-geprek. Kerasnya nggak bisa dibunuh kalau kita yang pakai kayak kertas gitu. Makanya jadi kayak Iya. sering kayak gitu ya. Kenapa kayak gitu ya? Makanya bingung. Tapi gini, kalau misalkan kita ngomongin joki tadi kan lu sempet nyenggol epic sampah ya kan. Kenapa lu menganggap tier epic itu tier? Karena gue pernah punya pengalaman Iya. di Epic gue main, Hmm. udah salah, Hmm. galakan dia, dikasih tahu, gue dikatain. Tapi sebenarnya bukan epicnya yang salah gak sih? Iya kalau di masalahnya gue kalau di Imo, di Glory tuh nggak ada yang begitu. Iya. Kayak bacot iya ada, maksudnya orang toksik tuh banyak gitu di Iya. Imo juga ada yang bacot. Iya. Cuman maksudnya kalau di Imo nih, even dia ngebacot pun, Dia punya skill. bacotnya dia tuh berilmu. Iya. Emang ada ilmunya. Kalau Ah. Epic tuh nggak. Iya. Udah dia yang salah, dia yang ngebacot, bacotnya juga salah gitu. Yang dia bacot itu salah. Kayak gue sering banget ketemu waktu gue main akun kecil juga gitu. Iya. Tadinya mau nyari nyantai kan main di Epic, memang lebih santai sih, musuhnya lebih gampang. Tapi temennya itu lebih toksik loh. Jadi gue tuh makanya males banget. Kayak, buset, anak Epic tuh kenapa ya gitu banget. Tapi kasihan ya tier epic ya, kayak direndahin banget gak sih? Emang rendah sih gimana? Iya maksudnya kan ada elite, ada GM, maksud gue tuh kenapa cuma epic doang? Karena gini, nih gue kasih tahu Ra. Enggak ini beneran, gue udah nanya. Jadi kalau elit GM dan segala yang memang di bawah banget, itu mereka dianggap memang tidak bisa main dan masih belajar. Oke. Lu nyampe ke tier epic, itu orangnya udah bisa main skill hero-nya. Oke. Jadi dia udah bisa nguasain nih cara pakainya. Tapi landingnya biasanya masih tolol. Landingnya. Iya, iya. Jadi, wah, pakai misalnya pakai roamer jago nih, tapi ngerom misalnya di gold doang. Di gold doang, ya. Nggak buka turtle, nggak apa gitu. Saya bener-bener udah, tapi jago. Flicker ulti kena. Berawal lah ya. Iya, jadi lebih ke apa makro ya, makronya jelek, makronya tapi jelek. mikronya udah oke. Nah kalau legend itu udah skillnya udah oke, udah landingnya udah lumayan bisa. Makanya legend tuh masih orang biasanya nggak apa-apa, ya. Nggak pernah dihujat. Kayak paling dikatain itu lebih kayak, oh lu masih legend, lu masih di bawah. Iya. Tapi kalau epic tuh udah ada kayak cap tersendiri, anak epic gitu. Iya, iya, iya nggak sih kayak. Terus epic nggak ngerti draft pick. Ya. Ya dong. Oke, gue jago pakai Hayabusa. Tapi ternyata udah ada nih jungle apa dia bisa pick Hayabusa, bisa gitu. Kayak oke, gue jago banget nih main Layla. Tapi udah ada yang pick Beatrix, dia pick Layla lagi gitu. Kayak maksudnya masih draft picknya masih kacau gitu loh. Jadi makanya orang sering ngatain Epic karena memang bener. Epic tuh kayak tier neraka gitu, yang bikin lu susah banget naik ke atas tuh susah. Tapi lu kalau udah legend udah santai, sampai ke glory tuh udah slow gitu. Udah enak lah ya. Lebih ke susahnya susah karena musuhnya Karena musuh. atau timnya kurang jago. Tapi yang kecil-kecil gitu tuh udah nggak ada. Ya. Oke, itu terjawab ya pertanyaan gue mengenai Epic. Iya, Karena kan? gue juga bertanya-tanya kayak kenapa Epic selalu di Epic sampah lah, Epic badak, Epic apa sih? Iya. Epic Epic apa? Epic abadi. Iya, Epic abadi. Iya. Anjir kayak kenapa dengan warga Epic gitu? Padahal kan penjoki-penjoki juga sebenarnya banyak kok yang main di Epic gitu kan. Tapi kan dia orang main di Epic buat naik. Buat ngejoki ya. Iya, buat Iya, naikin. ngejoki. Maksudnya yang akun-akun Epic dinaikin sama dia. Oke. Gitu. Tapi bukan maksud gue bukan berarti Epic semuanya kayak gitu ya. Iya. Cuma maksudnya rata-rata
lu menemukan kesulitan tuh pasti ketika lu stuck di Epic. Begitu lu udah masuk Mythic udah lumayan lah. Oke. Itu mengenai Epic ya guys. Gimana? Kalian setuju nggak dengan Epic ini? Ya gue ngerasain sendiri dan semua temen gue yang ngatain Epic juga kan kita pernah ngobrol ya. Kayak di Epic kenapa suram banget gitu. Iya, Ya karena itu udah bisa main hero tapi nggak bisa makronya, terus landingnya kacau, terus nyalain orang, Iya. terus grafiknya juga ngaco gitu. Berantakan, ya. Ya maksudnya kayak gitu lah. Oke. Ya. Kasian banget ya. Mohon maaf ya, ini kita bukan lagi merendahkan warga-warga Iya, Epic katanya. Ya, cuma kan ini kita berbicara aja kenapa warga Epic dicap sebagai jelek banget ya Iya. di Hero Mobile Legends. Iya. bahkan kalau lu misalnya makro lu jelek di lu udah Ibo nih, tapi biasanya kalau Ibo jarang sih. Misalnya lu Mythic deh, Mythic. terus makro lu jelek nih, Pasti dikatain Epic. pasti sama dibilangnya. Mythic mainnya kayak Epic gitu, emang karena gitu loh. Iya ya. Epic tuh gerbang dari lu GM Master mau naik Mau Legend Legend, tuh gerbangnya tuh Epic. Jadi di situ lo akan tersortir. Yang memang bisa main akan naik, yang nggak bisa main dia akan stuck di Epic Stuck di abadi. situ. Susah banget naiknya. Iya. Jadi cara ampuh naikin ke Legend Joki. Yes, sekalian promo ya, say. Lu katanya sebel dengan penjoki, tapi lu nyuruh joki gimana? Tapi kan gue juga mau kalau misalnya dia dapat job banyak kan gue juga seneng ya. Iya, Maksudnya dapat jajan ya, say. enggak, gue nggak dapet jajan lah. Jajan. Menurut tuh mau jajan apa gue anjir? Enggak, maksudnya ya seneng aja kayak ya kalau lu misalnya punya pacar terus pacar lu banyak job lu seneng lah pasti kayak Ya, ada dia kerjaan iya ya. jadi kayak kalau dia bilang lagi sepi kan kita juga ya kasihan juga ya gitu nggak ada job gitu. Iya sih, ya udahlah ya. Jadi siapa yang setuju dengan joki di sini? Gue nggak setuju sih. Ya. Tapi ya gimana ya? Tapi ya karena ada juga ya. Tapi katanya sekarang jokian lagi pada sepi gara-gara orang-orang buka joki di live. Oh iya, Mabar main jago. Mabar VIP. Itu kan sama kayak joki gendong sebenarnya kan. Ya, benar. Jadi katanya job yang dari store yang ngoper ke bawah-bawah itu semua udah sepi katanya lagi Iya. sepi. Memang sekarang banyak banget sih streamer yang hampir semua streamer itu tentang Mobile Legends. Entah itu Mabar VIP kah, joki gendong kah. Iya, karena mereka jago dan mau diduitin nggak sih? Siapa yang nggak mau duit pasti. Benar. Oke. Nah, kita kan tadi ngomongin tentang ketoksikan di Mobile Legends ya, dari kaum-kaum epic sampah ini. Lo ada kepikiran nggak sih buat pindah ke game lain di tengah lagi maraknya game baru yang booming ini? Nggak. Why? Soalnya gue mainnya udah lama. Udah mau 10 tahun. Dan menurut gue tuh kayak buat gue belajar lagi dari awal. Ya betul. Bacain lagi nih buat apa skillnya, ngapain, coba-coba lagi. Walaupun orang bilang tuh mirip banget ya kayak HOK gitu. Bener. LOL tuh mirip banget sama Mobile Legends, tapi kan tetapnya beda. Dan Yes. lu mesti penyesuaian. Iya betul. Males banget gak sih? Males sih. Tapi kalau gue sendiri, gue tuh sebenarnya udah main HOK tuh sebelum dia bisa di-download sekarang. Dulu teman gue ngasih tahu kayak dia ngasih link VPN gitu yang bisa download game itu. Nah, gue sempat main dan memang kayak gue ngeliatin hampir semua hero-nya itu mirip dengan hero Mobile Legends. Tapi beda. Cuma beda kayak ada satu hero mage gue agak lupa. Jadi dia skill satunya itu kayak Cange, terus skill 2-nya modelan ultinya Cange, skill 3-nya ternyata Ya, ultinya Layla. Kombinasinya. Iya, jadi di situ cuma karena gue juga ngelihatnya mapnya agak-agak pusing juga, ditambah lagi itemnya kalau menurut gue lebih simpel dengan Mobile Legends nggak sih? Lebih sedikit apa lebih simpel? Lebih simpel kalau menurut gue. Kalau lebih sedikit kayaknya nggak juga sih. Kayaknya sama, cuma kalau misalkan HOK dengan Mobile Legends yang gue tanggap itu lebih simpel di Mobile Legends. Makanya gue cuma coba waktu itu pun udah lama kayak tahun kemarin itu sempet gue juga streaming tentang game itu gitu kan. Beberapa kali gue ada main juga sama yang main game itu. Terus udah gue hapus lagi. Nah, tiba-tiba booming lagi nih kan sekarang, booming lagi dan gue download lagi. Cuma main 3 kali, abis itu udah gue cabut balik lagi ke ML karena gue pikir gue udah menghabiskan sekian banyak duit gue buat ML. Nah,
berarti kan selain kayak lu merasa lu mesti belajar dan nyesuaiin dan banyak tenaga yang lu keluarin lagi di game baru. Betul. Ada juga perasaan kayak itu tuh udah ibaratnya rumah lu tuh udah lu yang beli perabotannya, lu desain, lu beli skinnya, lu beli ini, lu atur backgroundnya yang mana, kayak bordernya apa. Maksudnya itu udah kayak satu tempat yang nyaman buat lu yang kayak bahkan lu punya record kan berapa match, terus kayak WR-nya berapa kali lu kalah, terus lu pernah main sama siapa aja, terus kayak Betul. itu tuh kayak apa ya? Kayak rekam jejak ya. kehidupan lu di Mobile Legends gitu. Jadi itu kayak apa ya? Nggak mudah untuk lu kayak hapus gitu. Kayak nggak mudah dan gagal move on jatuhnya nggak sih nanti? Iya, dan gue rasa kalaupun lu mau main game yang lain, misalnya PUBG, main HOK atau segala macem, tapi tetep nggak, harusnya sih biasanya orang nggak akan ngapus Mobile Legends-nya. Nggak akan. Atau kalau dihapus tapi dia bisa install lagi dan akunnya masih ada gitu. Masih ada. Karena makanya orang kayak gitu tuh, kalau akun hilang orang bisa nangis. Iya. Bisa marah banget. Sayang banget sama akunnya, karena akun dia tuh ya kayak diri dia sebenarnya. Benar. Dan iya maksud gue kalau maksudnya tuh, si penjoki juga kan pada main tuh PUBG, main segala-segala dicoba, tapi tetap ada Mobile Legends-nya. Karena itu udah dia punya satu kesatuan ya kan, gitu. ya kan? Tapi nggak tahu kenapa ya sekarang Mobile Legends tuh lebih murah ketika kita beli dibanding kita ngerawat dari kecil. Contoh dari kecil kayak gue kan emang aku bener-bener sendiri dirawat dari yang nggak punya skin sampai sekarang skin gue ada banyak. Itu kan kayak kita ngeluarin duitnya tuh udah sekian puluh juta gitu. Tapi kalau misalkan kita beli, dengan kita menargetkan ada satu skin kolektor impian. Nggak apa-apa. Oke. Terus apa namanya? Misalkan kita tertuju dengan satu skin link kolektor, dimana kita nggak bisa beli, tapi kita nyari akunnya, itu kan kayaknya lebih murah. Tapi kan dia punya di akun itu cuma link kolektor doang kan? Iya. Sisanya nggak ada. Sisanya nggak ada. Emang kalau jual akun gitu tuh harganya ditaksir dari berapa sih? Dari skinnya berapa terus ditotalin? Atau kayak misalnya nih link kolektor harganya misalnya 5 juta. Nanti akun itu begitu dijual dengan dia punya link kolektor itu, dia akan harganya jadi 5 juta ditambahin 6 juta atau kayaknya lebih banyak sih. Gua nggak tahu ya cara mereka memperhitungkan jual beli akun tuh gimana. Cuma kalau misalkan dari beberapa temen yang gua tanya, kayak mereka ngelihat dari WR. WR terus udah gitu skinnya banyaknya seberapa, terus kalau misalkan kita cuma punya 400 skin tapi skinnya basic, itu juga murah. Karena kan mereka juga beli skinnya skin basic, nggak ada skin event. Ya kan, semakin banyak skin event yang kita punya, skin-skin langka, kayak ya itu yang tadi gue bilang Layla yang mahal itu kan bisa sampai mahal. Jadi nggak tahu gue perhitungan secara realnya itu gimana. Iya. Soalnya kalau misalnya anggap nih lu punya skin collector ada 10 gitu. Total misalnya udah 30 juta tuh lu beli. Terus dijual, masa cuma 10 juta? Rugi dong. Maksudnya, tapi kalau dijual, ya nggak tahu sih, itu mesti tanya sama si itu tuh. Yang suka jual-jual akun. Lu tanya cowok lu lah. Lu punya cowok, tolong dimanfaatkan gimana cara gitu memperhitungkan harga jual beli ya kan. Ya, bisa kerja di cowok lu kan. Dia kan baru jual akun tuh. Oh iya. WR semua di atas 70%. Itu juga bagus tuh skin WR-nya sama skinnya. Terus dilihat juga dari kayak global gitu nggak sih? Kayak title? Iya, title-nya. Kalau misalkan kita udah nyampe di tahap global, misalkan nomor 1, itu kayaknya semakin mahal deh. Yang gua tahu begitu, tapi gua nggak tahu juga ya. Nanti boleh teman-teman mungkin yang tahu nih cara perhitungan jual beli aku. Iya boleh sih. Boleh komen. Nanti kita wawancara. Iya. Sebenarnya apa aja sih yang dihitungin? Kalian boleh mau datang ke sini juga oke sih. Buat kita ngobrol-ngobrol ya kan? Iya. Ya, daripada kita pusing mikir sendiri, coba. Iya. Ya, jadi mungkin next-nya ya kita bisa ngundang teman-teman yang mau masuk ke sini. Iya boleh. Oke, dan kita udah ngomong panjang kali lebar ya, berapa jam ya di sini sampai dari panas sampai hujan, sampai mendung, sampai sore, sampai gelap. Dan itu adalah tema untuk konten-konten kita hari ini. Next lagi buat teman-teman yang pengen ngasih ide konten, misalkan kita mau bahas tentang komen aja. Ya, drama squad MLBB. Oh iya banget.
Atau mungkin drama-drama para pemain MLBB juga banyak kayaknya ya, iya kan? Itu juga boleh, nanti next konten kita bakal sajikan untuk kalian. So buat kalian jangan lupa di subscribe channel ini, ya di share sebanyak-banyaknya, yang suka boleh di like, di komen. Tolong Anda nggak usah ketawa-ketawa ya, lucu. Iya, baiklah. Ya di share, di like, di komen. Pokoknya pantengin terus channel Cewek ML. Nanti kita akan menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian seputar Mobile Legends. Iya, belum tentu menarik sih. Ya, tapi Cuman ya menarik aja. kalau menurut kita menarik kita upload gitu. Ya, tapi tingkat daya tarik orang itu beda-beda. Ada Iya. yang menganggap konten kita tuh menarik ya. Kalau kita sih menarik aja ya, karena kita juga tahu-tahu mulu deh tadi. Iya, Iya kan? seru aja ngobrol. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye. You have been slain.